Namun, bagaimana Swiss menjadi begitu kaya dengan semua kekurangan yang dimiliki? Steve Mariotti dalam tulisannya How Did the Swiss Economy Become One of the Strongest in the World mengemukakan sejumlah alasan. Di antaranya tingkat pekerjaan yang tinggi, peredaran uang, perbaikan produk atau layanan, perdagangan lintas industri, konsumen, dan perbatasan. Sementara itu, bersumber dari pemerintah Swiss, kekuatan ekonomi tersebut sebagian besar disebabkan oleh jangkauan internasionalnya, serta jalinan yang kuat dengan ekonomi negara-negara lain. Dari dua alasan tersebut, satu hal yang disebut-sebut merupakan faktor terpenting dalam konteks bisnis dan perdagangan atau segala sesuatu yang melibatkan pertukaran uang adalah trust. Ya, kepercayaan. Swiss kabarnya menawarkan kepercayaan tidak seperti yang lain, menjadikan dirinya sebagai pembangkit tenaga keuangan global. Negara Swiss memiliki jumlah penduduk sebesar 8.636.896 jiwa. Konstitusional. Dengan presidennya saat ini yaitu Alain Berset. Mata uang negara Swiss adalah franc Swiss dengan kode CHF. Swiss memiliki populasi penduduk sebanyak 8.816.671 jiwa pada tanggal 11 November tahun 2023. As for hard data on unemployment rates in these places and times, The Economist magazine reported in 2003 Switzerland's unemployment neared a 5-year high of 3.9% in February. But this high, for Switzerland, unemployment rate returned. Have you felt the effects of price rises and inflation over the past year? Not that much, to be honest. It's been all right. Most of the things is okay. You think Switzerland somehow got it a bit more right than maybe other places? I think so. Inflation in Switzerland hit a 29-year high of 3.5% in 2022. While still high by Swiss standards, it is well below the double-digit inflation rates in other advanced economies like the US, UK, and Eurozone. So, what sistem pendidikan di negara Swiss dengan Indonesia. Selamat menyaksikan. Switzerland atau yang biasa disebut dengan Swiss merupakan negara di Eropa yang sudah sejak lama menjadi pusat pendidikan. Nah, pendidikan di Swiss mengutamakan ekspresi individu murid-muridnya yang dipengaruhi oleh seorang filsuf ternama di Swiss pada pertengahan abad 18. Nah, kemudian pemerintah Swiss sendiri itu sangat mengutamakan pendidikannya. Dan anehnya sekolah-sekolah di negara Swiss itu tidak ada biaya sama sekali. Kemudian tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan di Swiss yaitu menciptakan individu berkarakter. Karakter dibentuk tidak melalui proses yang cukup pendek, namun karakter dibentuk melalui proses yang cukup panjang yang membutuhkan konsistensi dan kesinambungan yang didukung oleh aspek internal maupun eksternal, yaitu dari keluarga, lingkungan, bahkan sekolah. Kemudian untuk tujuan pendidikan sendiri tidak jauh beda dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Kemudian proses penanaman nilai-nilai ke dalam individu ini disebut sebagai internalisasi. Nah, Swiss dengan jeli memanfaatkan usia emas anak yaitu dengan rentan usia 0-5 tahun untuk memenuhi enkulturasi yang biasa disebut dengan pengenalan nilai-nilai, kemudian internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai kehidupan. Nah, pengaruh pendidikan pada masa ini sangat besar sehingga enkulturasi, internalisasi, dan sosialisasi yang dilakukan pada masa ini akan mempermudah dan membuka jalan yang lebar bagi pembentukan karakter anak di fase-fase kehidupan selanjutnya. Nah, sedangkan tujuan pendidikan Indonesia sendiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman serta bertakwa terhadap Yang Kuasa Yang Maha Esa, serta berbudi
pekerti luhur, mempunyai pengetahuan serta keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, serta berdikari, dan rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, serta kebangsaan. Jadi, secara keseluruhan, tujuan pendidikan negara di Swiss dengan di negara Indonesia itu tidak jauh beda, yaitu untuk membentuk karakter individu anak. Managed care insurer. Coverage, like in most of the countries we've discussed, is comprehensive. You get physician services, drugs, medical devices, home health care, and preventive services like screening, immunizations, and exams. Unlike some countries, dental care is not covered. Eyeglasses and contact lenses are only covered for children. Insurance is not coupled to employment. Individuals buy policies and separate ones for their dependents. There's also voluntary health insurance, or VHI, which covers stuff not in the basic plans. This can include a better choice of hospitals or doctors, or improved amenities. Switzerland has a fairly high level of cost sharing. All plans have to have a minimum, yes, minimum deductible of 300 Swiss francs. The Swiss judicial system, built on a civil law foundation, assigns an investigative responsibility to prosecutors that's distinct from common law systems. These officials are expected to uncover facts both for and against the defendant, ensuring a balanced approach to justice. The cornerstone of this structure is the guaranteed independence of prosecution authorities, a provision enshrined in the Swiss Federal Constitution. This ensures a degree of insulation from external influences, fostering unbiased decision-making in the pursuit of justice. The prosecution system in Switzerland, while complex, is an intricate mesh of local and national operations. This precise and well-coordinated structure enables Swiss law enforcement to operate effectively, ensuring justice at every level. Well, Switzerland is often referred to as the country of the eternal election campaign. It's quite likely that if you ever get the opportunity to travel there, you will see electoral posters asking for a vote in favour or against one issue or another. The Swiss vote 3 to 4 times a year on specific national policy issues. Then there are parliamentary elections every 4 years, the cantonal elections and the communal elections, which in some places are even more popular than those at a higher level, which is an anomaly compared to the rest of the